Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insan Catur. Selamat datang kembali di channel Muhammad Satibi yang akan membahas informasi seputar permainan catur. Pada video kali ini, informasi yang akan saya bahas ialah partai catur legendaris yang dimainkan oleh Nigel Needham yang bermain sebagai pemain putih dan Douglas Gibson Hamilton yang bermain sebagai pemain hitam. Pertandingan yang mempertemukan dua pecatur handal ini sangatlah menarik untuk dianalisa karena terdapat langkah-langkah yang di luar nalar dan banyak yang bisa sahabat pelajari dari langkah-langkah tersebut. Jadi seperti apa langkah-langkahnya? Mari kita mulai saja pembahasannya dan tonton hingga selesai. Oke, langkah pertama E4 dibalas oleh pemain hitam D6. Selanjutnya D4 dan dibalas oleh pemain hitam dengan langkah kuda F6. Selanjutnya kuda C3 dan selanjutnya hitam melangkah G6. Nah, sampai di sini posisi caturnya sudah jelas ya, bahwa pemain hitam menggunakan pertahanan pirok untuk menghadapi pemain putih. Pemain putih di sini pun sebenarnya memiliki banyak pilihan langkah untuk menghadapi pertahanan pirok. Namun di partai catur ini, pemain putih memilih variasi burn dengan melangkah gajah G5. Selanjutnya pemain hitam melangkah gajah G7 dan selanjutnya pemain putih melangkah pion F4 dibalas oleh pemain hitam dengan langkah rokade pendek. Selanjutnya pemain putih melangkah pion E5. Tujuannya untuk mengancam kuda dan memberi tekanan di petak pusat. Selanjutnya hitam melangkah kuda E8. Nah, saya sebenarnya kurang setuju ya dengan langkah hitam ini karena langkahnya terlalu defense sekali. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan lagi langkahnya. Langkah berikutnya dari pemain putih yaitu kuda F3. Selanjutnya hitam melangkah kuda D7. Tujuannya untuk perkembangan perwira. Dan langkah berikutnya dari pemain putih yaitu pion H4. Nah, langkah ini yang menurut saya awal mula terjadinya langkah-langkah yang di luar nalar. Karena langkah pion H4 ini mengakibatkan gajah putih di petak G5 kehilangan ruang geraknya, dan apabila hitam mengancam gajah putih tersebut dengan pion, maka putih akan kehilangan gajahnya. Dan langkah berikutnya, benar saja, hitam melangkah pion H6 untuk mengancam gajah putih di petak G5. Selanjutnya pemain putih melangkah pion H5, membiarkan perwira gajahnya untuk dikorbankan, dan tentunya langkah berikutnya dari hitam ialah langkah pion makan gajah G5. Nah, sampai di sini awal mulanya saya mengira pemain putih akan melangkah pion makan G6. Selanjutnya pion makan G6, gajah C4 skap, ditutup saja E6, gajah makan pion E6 skap, benteng F7, dan kuda makan pion G5. Nah, ini analisa saya, perkiraan saya tuh bakal seperti ini. Karena dengan posisi seperti ini pun putih bisa unggul ya, meskipun kehilangan satu perwira. Tetapi di langkah berikutnya, pemain putih bisa saja mendapatkan perwiranya kembali dan bahkan lebih ya. Namun ternyata, apa yang saya pikirkan itu berbeda sekali dengan yang difikirkan oleh pemain hitam. Kita kembalikan, yang dipikirkan oleh pemain putih. Kita kembalikan dulu posisinya ke di sini. Pemain putih ternyata memiliki rencana lain yang mungkin rencananya di luar nalar manusia normal. Putih di sini memilih langkah kuda makan pion G5. Nah, selanjutnya hitam melangkah kuda B6. Lalu putih melangkah gajah D3. Tujuannya memberi tekanan ke sayap raja hitam. Lalu karena hitam ingin menetralisir tekanan dari putih, maka hitam berusaha mengancam kehadiran kuda di petak G5 dengan cara langkah pion F6. Yang mengejutkan di sini, pemain putih selanjutnya melangkah pion makan pion di petak G6. Ini merupakan kedua kalinya pemain putih mengorbankan perwira. Sungguh langkah yang di luar nalar dan luar biasa. Lalu langkah berikutnya dari hitam yaitu pion makan kuda di petak G5. Selanjutnya langkah dari putih yang di luar nalar berikutnya yaitu benteng H8 skak. Dan ini merupakan ketiga kalinya putih mengorbankan perwira. Setelah langkah benteng H8 ini, pemain hitam
selanjutnya menyerah karena dia berpikir sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa menetralisir serangan dari pemain putih. Bagi sobat insan catur yang masih bingung, kok bisa sih pemain hitam menyerah? Kan belum mati rajanya. Oke, mari kita analisa hingga tuntas. Jadi, setelah putih melangkah benteng H8 skak, pemain hitam hanya memiliki dua pilihan langkah, yaitu raja makan benteng atau gajah makan benteng. Nah, kita analisa pilihan pertama terlebih dahulu, yaitu raja makan benteng. Apabila hitam melangkah raja makan benteng, maka langkah selanjutnya menteri H5 skak, dan selanjutnya raja geser ke petak G8, selanjutnya menteri H7 skak mat. Itu gampang sekali ya skak matnya ya. Nah, gimana kalau misalnya hitam, kita kembalikan dulu posisinya di sini. Gimana misalnya kalau misalnya hitam memilih pilihan langkah yang kedua, yaitu gajah makan benteng. Kalau gajah makan benteng, ini masih sama ya. Langkahnya dari putih menteri H5 mengancam mati di petak H7. Dan selanjutnya kita melangkah kuda F6. Ini harus dilakukan ya untuk menyelamatkan raja hitam, karena kalau tidak rajanya bisa mati di petak H7 oleh menteri. Selanjutnya putih melangkah ekel F6, pion makan kuda di F6. Nah, lagi-lagi posisi seperti ini hitam harus menyelamatkan rajanya, karena rajanya terancam mati di petak H7 oleh menteri. Lalu selanjutnya benteng F7. Nah, ini juga untuk menyelamatkan raja ya, menjaga menteri agar tidak ke petak H7. Selanjutnya pion makan benteng di petak F7 skak, dan selanjutnya raja geser ke petak F8. Langkah berikutnya dari putih yaitu gajah G6. Ini menjaga pion ya. Alih-alih makan gajah di petak H8, putih lebih memilih menjaga pion berbahayanya di petak F7. Lalu selanjutnya kita melangkah gajah makan pion di petak F6. Lalu selanjutnya menteri H7 mengancam mati di petak G8. Lalu untuk menyelamatkan raja hitam dari ancaman skakmat ini, hitam harus melakukan langkah pion E5 atau pion E6, ya kurang lebih sama saja ya, untuk membuka ruang gerak raja agar tidak mati rajanya. Selanjutnya menteri G8 skak, dan selanjutnya raja E7. Selanjutnya menteri E8 skak. Selanjutnya only move, ini menteri makan menteri. Dan selanjutnya pion makan menteri sekaligus promosi menjadi menteri skakmat. Jadi seperti itu langkah di luar nalar yang ada di pembukaan Pirk variasi Burn. Apabila sobat insan catur ingin menganalisa partai catur ini secara mandiri, maka notasinya sudah saya siapkan di deskripsi. Dan apabila ada ide lain atau langkah terbaik lainnya dari sahabat insan catur, maka silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Gen Sunasumus.